wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Freti Cinta Febriani Wahid dari kelas C2. Saya akan membawakan presentasi tentang kanal ion sebagai target aksi obat. Pertama, ada definisi. Kanal ion adalah protein yang terdapat pada membran sel dan membentuk pori-pori kecil. Pori-pori ini memungkinkan ion seperti natrium, kalium, kalsium, dan klorida untuk menyeberang melalui membran sel. Membran sel sendiri terbuat dari lapisan fosfolipid yang bersifat hidrofobik dan menghalangi masuknya senyawa yang bersifat hidrofilik atau bermuatan. Oleh karena itu, membran sel bertindak sebagai isolator listrik. Kanal ion memberikan jalur khusus bagi ion-ion yang bermuatan dan senyawa hidrofilik agar bisa melewati membran. Yang kedua, ada peran kanal ion dapat menjaga potensial istirahat atau resting potensial. Yang pertama ada intrasel atau dalam sel, itu terdiri dari kalium dan kalsium. Yang kedua ada ekstrasel atau luar sel, itu natrium dan klorida. Muatan intrasel sedikit lebih negatif, sedangkan ekstrasel tidak bermuatan negatif. Resting potensial, muatan negatif intrasel ketika sel istirahat. Gradien konsentrasi sangat besar sehingga ion Na cenderung akan masuk ke dalam, sedangkan ion kalium cenderung keluar sel sesuai gradien konsentrasinya. Dan di sebelahnya ada gambar badan sel saraf, yang dimana diagram ini menggambarkan distribusi ion natrium dan kalium di dalam dan di luar membran sel pada kondisi istirahat. Konsentrasi ion Na lebih tinggi di cairan ekstraseluler atau luar sel, sedangkan konsentrasi ion kalium lebih tinggi di cairan intraseluler atau dalam sel. Perbedaan ini menciptakan muatan positif di bagian luar membran dan muatan negatif di bagian dalam membran yang disebut polarisasi atau potensial istirahat. Pompa natrium dan kalium secara aktif memompa natrium keluar dan kalium masuk untuk menjaga gradien konsentrasi. Ini menggunakan energi dari ATP. Panah pada diagram menunjukkan pergerakan pasif ion melalui saluran kebocoran. Natrium masuk ke dalam sel dan kalium keluar dari sel yang dilawan oleh pompa aktif untuk menjaga keseimbangan. Adapun materi selanjutnya yaitu gradien konsentrasi, yang dimana pertama ia menyeberangi membran sel menggunakan cara difusi fasilitatif. Ion harus dibantu oleh kanal sebagai fasilitas. Pergerakan ion keluar masuk sel atau leakin yang melewati leakin pores tidak diharapkan. Olehnya itu perlu selalu dikembalikan ion-ion tersebut ke tempat semula. Pengembalian ion menentang gradien konsentrasinya sehingga perlu sistem transport aktif atau butuh pompa dan ATP. Terus ada polarisasi membran. Yang pertama ada depolarisasi. Depolarisasi adalah berkurangnya perbedaan polaritas pada membran sel atau intra dan ekstrasel, luar dan dalam sel, yang menyebabkan penurunan potensial aksi. Yang kedua ada hiperpolaritas, adalah meningkatnya perbedaan polaritas sel saraf stimulan sistem saraf pusat, menyebabkan penghambatan penurunan potensial aksi sel saraf, yang dimana berefek depresi di sistem saraf pusat. Terus materi selanjutnya yaitu ada peristiwa penghantaran potensial aksi.
di mana pada sel saraf natrium terekstraksi di sepanjang akson yang merupakan bagian sel saraf yang berperan dalam penghantaran impuls saraf. Jika ada stimulus dan melebihi ambangnya menyebabkan kanal Na terbuka dan memicu terjadinya depolarisasi sehingga menyebabkan pembukaan kanal natrium di sebelahnya. Begitu seterusnya sampai potensial aksi ini terhantar sepanjang akson sampai ujung saraf, yang dimana itu disebut dengan tahap propagasi. Terus yang kedua yaitu peristiwa pengantaran potensial aksi berjalan ke satu arah, di mana kanal ion yang sudah terbuka akan menjadi inaktif sebelumnya, nantinya kembali ke kondisi istirahat, dan ini disebut dengan repolarisasi. Terus yang ketiga ada selama kanal ion Na terinaktivitas atau deaktivitas, ialah tidak akan terbuka atau terpolarisasi sehingga tidak berfungsi menghantarkan impuls saraf. Adapun fase-fase perubahan konformasi kanal Na atau kanal natrium, ada deaktivitas atau fase istirahat, di mana kanal ini diblok pada sisi intraseluler oleh gerbang aktivitas yang dibentuk oleh domain 3 dan 4 yang bersubunit alfa. Terus ada bagian B, yang dimana aktivitas ini terjadi depolarisasi, di mana kanal ini terbuka sehingga ion natrium dapat masuk. Terus ada bagian C, yang dimana inaktivasi ini terjadi repolarisasi, di mana kanal ini dapat tertutup segera sesudah depolarisasi oleh partikel inaktivasi. Selanjutnya ada ion natrium. Kanal natrium merupakan heteroglikomer yang tersusun dari subunit alfa dan beta. Subunit beta 1 sampai beta 4 banyak terdapat pada sel yang excitable atau sel saraf, otot, dan neuroendokrin, dan beta 1 hanya di otot rangka. Kanal ion natrium bertanggung jawab meneruskan potensial aksi pada sel-sel tersebut. Disfungsi aktivitas kanal ion Na menyebabkan penyakit epilepsi atau nyeri neurologik dan aritmia jantung. Selanjutnya ada contoh dari kanal ion natrium, yang dimana ada epilepsi. Epilepsi ini terjadi karena adanya mutasi pada kanal ion natrium sehingga terjadi hiperstabilitas atau overeksitasi saraf, atau biasa juga disebut dengan kejang kambuhan. Contoh obatnya itu bisa seperti phenytoin, karbamazepin, lamotrigine. Mekanisme kerjanya seperti obat itu berikatan pada kanal ion natrium yang terinaktivasi akan memperlambat resorpsi kanal menuju bentuk aktivitasnya, sehingga impuls saraf tidak segera dihantarkan dan sel saraf tidak mudah terpicu menjadi kejang. Terus ada nyeri neurologik. Nyeri neurologik ini disebabkan karena abnormalitasnya saraf terdapat ekspresi kanal ion natrium yang tidak normal, sehingga terjadi eksibilitas sel yang persisten atau nyeri kronis, sehingga terjadilah nyeri kronisnya. Contoh obatnya itu seperti antikonvulsan
yang dimana dapat mencegah kejang, antidepresan, tersiklik, dan lain-lain. Terus ada aritmia jantung. Aritmia jantung itu terjadi akibat mutasi pada gen SCN5A yang menjadi kanal natrium jenis NF1.5 dengan meningkatkan segmen ST-PDEG jantung sehingga harus depolarisasi natrium menjadi lambat. Contoh obatnya seperti antiaritmia kelas 1 dan lain-lain. Adapun klasifikasi dari kanal natrium yang dimana terdapat dari NAF1.1 sampai NF1.9. Lokasinya seperti ada di sistem saraf pusat, DRG, dorsal root ganglion, sistem saraf pusat embrio, otot rangka, jantung, dan sedikit pada hipokampus. Kecepatan atau inaktivitasnya itu kadang cepat, kadang lambat. Terus penyakit terkaitnya seperti epilepsi, nyeri neuropati, gangguan kontraktilitas, aritmia jantung, disfungsi saraf, dan lain-lain. Adapun kanal ion kalium. Kanal ion kalium berperan sebagai stabilizing forces atau pemeliharaan potensial membran istirahat dan repolarisasi di jantung, otot, dan kelenjar endokrin. Jenis kanal kalium yang menjadi target kerja obat yaitu kanal kalium di jantung KF dan kanal kalium sensitif ATP KATP, di mana terjadi peningkatan ATP kanal akan menutup dan jika kadar ATP menurun, kanal akan membuka. Golongan obat yang ada yaitu bertarget pada kanal kalium, golongan obat antiaritmia kelas 3 dan golongan sulfonylurea dan obat antihipertensi. Contoh obatnya yaitu obat-obat yang bereaksi pada kanal ion kalium dikelompokkan menjadi 2, yaitu yang pertama obat pembuka kanal kalium. Contohnya obat antihipertensi diazoksida, minoxidil, pinasidil. Mekanisme kerjanya dapat bekerja membuka kanal ion kalium sehingga eflux ion kalium terjadi hiperpolarisasi membran dan mencegah pembukaan kanal kalsium yang pada akhirnya merelaksasi otot polos vaskular dan miokardial. Yang kedua ada obat pemblokade kanal kalium. Golongannya ada antiaritmia kelas 3, contohnya amiodaron, beretium, satolol, ibutinin, dan betanidin. Mekanisme kerjanya dapat memblok kanal kalium tipe KF atau kanal kalium yang di jantung dan aliran kalium keluar selama fase pleatur potensial aksi di jantung sehingga memperlambat durasi potensial aksi dengan menghambat repolarisasi. Serta ada golongan sulfonylurea. Contoh obatnya ada glibenclamil, tolbutamil, glipizide, dan glikasid yang dimana bekerja memblok selektif terhadap kanal ion kalium yang sensitif ATP pada sel beta pankreas. Adapun golongan sulfonylurea. Kanal kalium ATP terekspresi pada reseptor sulfonylurea SUR1 yang teraktivitas oleh adanya glukosa dalam darah.
Cara kerjanya, glukosa dapat meningkat sehingga terjadinya ditransport ke sel beta pankreas melalui GLUT2 dan MGL metabolisme, sehingga terjadi kadar ATP meningkat dan penutupan kanal kalium dan terjadinya depolarisasi. Depolarisasi ini dapat membuka pembukaan kanal kalsium dan dapat meningkatkan kalsium intrasel atau dalam sel, sehingga terjadinya memicu sekresi insulin dari mitokondria dan ditransfer ke glukosa ke dalam sel-sel lain, sehingga terjadinya glukosa darahnya menurun. Gitu. Terus ada kanal ion kalsium. Kanal kalsium terekspresi pada otot jantung, otot polos, dan jaringan eksitabel. Konsentrasi kalsium dalam sitosol kecil 10-20 nm dan di luar sel bisa mencapai 1-2 mm. Kalsium tersimpan di Re atau sel saraf dan Rs atau sel otot. Peningkatan kalsium atau intraseluler memicu berbagai proses seluler, yaitu kontraksi otot atau pelepasan neurotransmitter dari sel saraf dan eksositosis pada sel sekretori atau histamin dan insulin. Peningkatan kadar kalsium intrasel berasal dari masuknya kalsium dari ekstrasel maupun keluarnya ion kalsium dari tempat penyimpanannya di sel saraf dan sel otot. Adapun mekanisme kalsium merkulasi kontraksi pada otot polos dan otot jantung. Di otot polos terjadinya dengan cara kerjanya itu kalsium dapat meningkat di terpenoin, sehingga terpenoinnya terlepas ikatannya dengan aktin miosin, dan aktin miosin ini terjadilah interaksi ini dapat terjadinya kontraksi otot jantung. Adapun mekanisme dari otot polos, yang dimana otot polosnya kalsium berikatan dengan reseptor klamodulin, dan klamodulin ini terkompleks kalsium ke CM kinase dan terjadilah fosforilasi MCLG atau methionine-like chain kinase dan mengaktifkan miosin aktin atau kontraksi otot polos. Adapun cara menjaga keseimbangan kadar kalsium di dalam dan di luar sel. Yang pertama ada memompa kalsium ATP fase untuk memompa kalsium keluar dari sel. Dan yang kedua ada pompa penukar natrium atau kalsium yang bekerja ketika kalsium ini sitosol mencapai 10 kali kadar normal sel saraf dan otot. Dan yang ketiga ada pompa kalsium ATPase Re, yang dimana mengambil kelebihan kalsium dalam sitosol sehingga kadarnya tetap rendah. Dan yang keempat ada pompa kalsium kapitase tinggi atau mitokondria, yang dimana mengambil kelebihan kalsium dalam sitosol jika dari 10 um. Ion kalsium di luar dan di dalam sel harus dijaga hemositasnya, karena peningkatan yang berlebihan bisa mematikan sel. Adapun contoh obat yang bereaksi pada kanal ion kalsium. Yang pertama ada obat antihipertensi. Contohnya verapamil, nifedipin, yang dimana bekerja mencekat kanal kalsium tipe L sehingga menurunkan
kontraksi otot jantung dan menurunkan kebutuhan otot jantung dan oksigen. Yang kedua ada obat anti epilepsi, contohnya etosukimid dan sonisamid yang bekerja mencekat kanal kalsium tipe T. Yang ketiga ada obat analgesik baru, contohnya itu ada seconitid, bekerja mencekat kanal kalsium tipe N yang bekerja sehingga menghambat pelepasan neuropeptid substansi P27 dan kalsitonin. Dan yang keempat ada obat pregabalin atau nyeri neurologik yang bekerja menyekat kanal kalsium tipe N atau P sehingga menghambat pelepasan neurotransmitter N-glutamate. Adapun di sini kita bisa lihat klasifikasi kanal ion kalsium yang dimana dari CF1.1 sampai CF3.3. Arusnya ada L, P, Q, N, R, T. Dan lokasinya ada di otot rangka, otot jantung, sel enokulin, retina, ujung saraf, dan lain-lain. Ada antagonis spesifik, fungsi selulernya seperti eksitis dan kontraksi. Selanjutnya yaitu ada kanal ion klorida. Kanal ion klorida berperan dalam berbagai proses fisiologis yaitu regulasi volume dan hemositasis ion, transport transepitelial, dan regulasi ekstabilitas elektrik membran sel. Dalam homositasis ion dan volume sel, kanal klorida bekerja dengan berbagai transporter ion lainnya seperti pompa penukar natrium dan ENaH dan NaHCO3HCl mengembalikan ion klorida. Proton ATPase untuk menetralisasi sitoplasmik serta menjaga suasana ekstraksel tetap isotonis, utamanya pada epitel mukosa dan ginjal. Obat-obat yang bereaksi pada kanal ion klorida yaitu kanal cetic fibrosis transient atau CFTR yang beraktivitas CAMP pada sel epitelia organ paru-paru. Yang kedua ada kanal CLC2 yang dimana terdapat pada sel epitel usus. Jika kanal ini tidak optimal menyebabkan konstipasi kronis. Obat ini juga yang mengaktifkan pembukaan kanal ion klorida tipe CLC2 yaitu lubiprostone. Adapun klasifikasinya kanal klorida kita bisa lihat di sini dari CLC1 sampai CLC7 dan lokasinya itu berada di otot rangka luas, di ginjal, telinga bagian dalam, terus ada di otot, hati, dan lain-lain. Dan fungsinya itu bermacam-macam seperti stabilitas membran plasma, transport transepitelial, regulasi pH dan volume sel, dan ada juga yang belum diketahui fungsinya. Baik, dari semua materi yang saya sampaikan, adapun dari materi itu ada kesimpulannya yaitu kanal ion ini berperan penting dalam mengatur aliran ion melalui membran sel yang mempengaruhi fungsi sel saraf, otot, dan organ lainnya. Oleh karena itu, kanal ion menjadi target utama obat-obatan seperti anestesis lokal yang memblokir kanal natrium untuk mengatasi rasa sakit, obat antiaritmia yang memodulasi kanal natrium atau kalium untuk memperbaiki irama jantung, dan obat antihipertensi yang menghambat kanal kalsium untuk menurunkan tekanan darah. Pemilihan obat yang selektif terhadap subtipe kanal ion tertentu dapat meningkatkan efektivitas terapi dan mengurangi efek samping. Karena obat yang kurang selektif dapat mempengaruhi banyak jaringan dan menimbulkan risiko toksisitas.
Kanal ion memungkinkan pengembangan obat yang lebih terarah dan berbasis presisi. Dan terima kasih atas presentasi saya. Maaf bila ada kata yang salah. Sekian dari saya.